Dari soal pertama dulu Pak Agus ya. Ini Oke, di tolong Bu sini Zila ditambah Ibu Zila soal hak POP PPKN kelas 7 ya. di bawah nih ya. Ah, di sini siapa yang ngetik ini kakek? Bu Zila ya? Bu Zila. 7. Oke. Yo. Nah, ini soal pertama ya. Siapakah yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara? Itu izin Bu, Ya, itu minta tolong kalimat kalimat dari pertanyaan itu mm-mm. dasar negara itu D-nya huruf besar, N-nya huruf besar Bu. Dasar negara nih Oke. ya. Ya, D huruf Dasar besar, negara. N-nya huruf besar. Ada lagi Pak Oke. Agus. C1 nih ya, Bu Rohima ya. Iya. Kenapa Oh, Pancasilanya harus pakai petik? kalau pada umumnya Mm-mm. berarti kalau eh, hampir sama seperti garis bawah, tebal, miring, itu menandakan kata itu yang akan dibahas itu loh, Bu. Yang penting ya. Ya, yang penting itu Mm, urgent kayak gitu. mm-mm. Kayaknya udah pas menurut saya Pak. Gimana Pak Pak nomor Agus? satu benar ya, oke pas. eh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Soekarno, Ki Hajar Dewantara. Oke, Tulis di ini hasil validasi nih berarti ya. oke ya. Ya ada perubahan Sudah. dalam soal sudah divalidasi kayak Hmm. gitu. Nah, hasil validasi soal tuh berarti soal yang sudah dirubah dipindah di situ di Kopas itu. Oh, Kopas. Oh, yang tadi Oh, berarti yang soal yang aslinya kayak Itu gini ya. soal asli. Oh, oke. Yo. Tadi berarti ganti lagi Bu dasar negaranya. Kontrol kontrol mm-mm. kontrol Z aja Bu, kontrol Z. Oke. Ah, sudah, ya udah. Nah, Dasar ya. negara ganti N kecil. Oke. Hmm, Satu nih ya. Oke, di komentar ini apa yang dirubah tadi kan? Nomor. Yang di Oh, komentar ini pada kata dasar negara diganti ya. Mm-mm. Negara diganti dengan penulisan apa ya? Apa huruf besar ya? kapital Huruf kapital ya. depannya. Depannya. Lalu pada awalan kata ya. Betul. Itu aja Pak Agus. Ada lagi Pak Agus? Ntar kita cek dulu. Nomor satu. Siapakah yang pertama kali mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara? Saya rasa pas lah kalau untuk anak SMP kan ini kelas 7. Eh, Beda enggak mengusulkan atau mencetuskan Hmm, mengusulkan, mencetuskan. kira-kira? Apa ya? Mencetus. Beda sih Pak. Hmm. Kalau mengusulkan itu nama berarti kan ya gitu. Mm-mm. Mencetuskan berarti ucapan gitu. Iya, Ya, udah kayak gitu. cukup ya. Oke, soal Nomor satu ya. cukup nomor satu soal cukup ya. Nomor dua. Kembali lagi Pancasila di copy aja dulu Bu. oh, copy dulu ya. Ya ada yang gitu dasar negaranya. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal dasar negara ini lupa lagi ya.
Kalau misalkan soalnya diganti, kapan eh eh, kapan Pancas Pancasila kapan ya? Maksudnya tuh jangan pada tanggal titik-titik kayak itu nah bagus. Gimana ya? Oh, Heeh. Tapi soalnya kalau gini sama aja, pada tanggal kata-kata berapakah? ya. Heeh. Pada tanggal berapakah Pancasila ditetapkan? Gitu. Bagus nggak kira-kira? Boleh. Pada Masih tanggal agak kurang. berapakah? Pada tanggal dan pada tanggal bulan dan tahun berapa Heeh. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Itu ya. Kira. Coba Pada diketik tanggal. di bawah dulu, diketik di bawah dulu, Bu. Di komentar, diketik nanti di copy aja kali, Bu. Heeh. Pada tanggal. Bagus pada tanggal Berapakah? berapa? Bagus nggak Berapakah? kira-kira? Kalau berapakah? Kalau tanggal berapakah Pancasila? Kayak kalau di depannya ganti kapan, kapan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, dia itu Pak. Kapan? Kapan? Mm-mm. Hmm, Kan kapan? ini kata tanya kan kalau pada tanggal berapakah lebih panjangnya misalnya pada tanggal Tapi kalau berapa? kalau kapan, Mm-mm. apa sih kata lain selain kapan? Kayak gitu, Bu. Kapan? Kata pertanyaan kapan? Kapan itu selain kapan apa ya? Tanggal apa kata kalimat apa kayak gitu? Kalau apa ya? Kalau apa berarti Tidak kita lain lagi, tidak tidak nyambung, pas dengan pertanyaan ini ya. tidak nyambung. Jadi, kenapa aku pada tanggal berapakah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara? Kan akan seperti itu daripada kapan. Mm-mm. Kapan sudah ditetapkan sebagai Sebagai dasar negara Indonesia. warga Indonesia. Eh, ya ini Pak ya. Pakai Hmm, titik-titik apa tanda tanya Pak? Bagus ya. Tanda tanya Pak ya. tanda tanya. Oke. Mm-mm, ya. Nah, terus Jadi itu kok yang kopi untuk ya. kopi. Ya, Ya. nomornya. Hmm. Enter dulu, Bu. Yang A-nya itu. Biarlah sih nanti. Enggak, di A-nya itu. Tidak di enter di bawah. Tidak dipisahkan. Yang sebelah kanan, Bu. Hasil validasi. Mau dirapatkan. Nah, sekarang untuk pilihan gandanya A, B, C, D itu Hmm. eh maksud aku gini loh, supaya ada kesamaan ya. Oke, kalau tanggal 18 ada, 17 ada, 1 Juni ada. Tanggal 29 itu hari apa ya? Maksudku ada hari peringatan kita juga loh. Jadi mereka siswa apa namanya itu bingung untuk memilih yang mana kalau mereka itu. Tanggal 29 Mei. 29 Mei itu hari apa ya? Oh, tingkat kesulitannya ya. Iya, tidak kesulitan. Jadi jangan Pengecoh, harus bikin pengecoh. pengecoh. Iya, iya, iya. Jadi Hari Pendidikan 2 Mei, buat bulan 2 Mei aja. 2 Mei 1945. Di A ya. Jadi A. Kan 2 sebenarnya Mei ya. jawabnya itu kan kalau tanggal berapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara itu kan Hmm. eh, tanggal berapa itu? 18 Agustus ya? Atau 1 Juni? Tanggal berapa Bu Rahimah? Tanggal 1. Bu Rahimah Tanggal 1. 1 Juni, 1 Juni. tanggal 1 ya. 1 Juni Hmm, ya jawabannya. ya, ya. 1 Juni jawabannya. Nah, jadi untuk A itu buat 2 Mei aja.
Kan karena Hari Mm-mm. Pendidikan Nasional Mm-mm. itu untuk mengecoh ketelitian Kalau para siswa itu 29 aja. Mei itu tanggal apa itu? 29 Mei Itu itu. Nggak tahu sidang hari apa sidang pertama BPUPK. sidang pertama. Hmm. Sidang pertama dia BPUPKI. Sidang hari pertama. Badan Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia itu berarti. Iya. Hmm. Tapi Kalau kayaknya lebih enak 29 ya, Pak. maksud aku mengecohkan itu ya, tapi terserah lah sama bagi aku itu apa namanya itu sama saja tingkat kesulitannya dalam arti kalau BPUPKI kan kemerdekaan, sedangkan kita ini Pancasila. Pancasila ini ditetapkan sudah merdeka berarti. Mm-mm. Logikanya itu kan kayak gitu. Kalau PKI berarti sebelum merdeka. Tapi kalau misalnya berhubungan tahun 1945, kalau siswa itu baca nyambung, berarti oh ini nggak mungkin. Karena apa namanya itu Pancasila itu tercipta itu setelah kemerdekaan. Nah, tapi di situ ada 1 Juni ya, Ini 1945. jawabannya 1 Juni. Nah, Hmm. tapi nggak boleh juga 29 Mei kan karena deketan. 1945 semua ini. Ah, Malah jawabannya memang sebelum kemerdekaan memang. ah, ah, ah. Tapi bagus juga Kalau 29 karena deket-deketan 29 1 Juni itu. mm-mm. Ya udah nggak apa-apa 29 tadi nggak apa-apa. 29 ya. Mm-mm. 29 Mei ya. Berarti 29 Mei. komentarnya apa tadi? Perubahan soal. Diubah ya. Nah, berubah Ber- bentuk soal. Perubahan dalam bentuk soal. Perubahan kalimat soal ya. Betul. Betul. Soal menjadi. Ini Pak tulisannya. Ah, Sudah ada lagi nggak Pak? sudah cukup. Sudah nomor 3 berarti ya. Hmm. Apa yang menjadi dasar utama perubahan sila pertama? Apa yang menjadi dasar utama perubahan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta? Pertama itu pertamanya punya huruf besar, Bu. Nanti. Apa yang perubahan sila pertama? Silanya huruf besar enggak? S. Sila huruf besar juga Ya. sama pertama. Bentar kopi dulu. Sila. Sila pakai S, Bu ya, bukan pakai Z, Bu ya. Apa? Silanya pakai S, bukan pakai Z. Tidaknya itu kan kelihatan. Nah, apa yang menjadi dasarnya pakai huruf besar apa? Dasar. Enggak, jangan. Tidak Biarkan ya? aja dasar. Ya, Bukan dasar karena dia negara tidak kan? kata bukan. Bukan situ. Apa yang menjadi dasar utama perubahan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta? Dengan untuk misalkan agama. Kita nasional sebagai dasar negara sebagai Yang soal nomor itu jawab yang pilihan nomor D, Bu. Coba lihat ke bawah, Bu. Yang D, usulan Bung Hatta untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia yang beragam agama. Udah, cuman itu aja. Cuman soalnya doang kok. Tinggal. Udah Jawabannya ya, D itu.
Cuman gimana pertanyaannya itu? Maksudnya nyambung atau Jawab tidak? apa yang Soal, menjadi soal dasar utama? Jawabannya D ya. C. C. Apa yang menjadi dasar utama perubahan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta? Kompromi antara kelompok Islam dan nasionalis untuk menjaga Kayak mana Pak Agus? Pengecernya kayak mana? Pengecer Itu jawaban. udah kalau untuk A B C D itu kan itu aja. Kalau kita nggak benar, udah terkecoh itu. Agama-agama semua itu sudah. Emang berhubungan gitu. Yang jelas nomor satu, coba nomor A-nya Bu. Naik lagi Bu. A. Keinginan untuk Keinginan untuk memisahkan memisahkan agama dari agama kehidupan. dari kehidupan Nah, bernegara. yang itu, yang A itu pasti mereka udah yakin itu nggak mungkin. Mm-mm. Ada keinginan untuk memisahkan agama nggak mungkin itu. Nomor B Yo, juga. ini sudah pasti salah. Kan Iya, dia nomor nggak nomor B menanyakan juga nggak mungkin mereka salah. permintaan golongan nasionalis agar negara Itu nggak mungkin juga. Mulai berhitungan nomor C, kompromi antar kelompok Islam menjaga persatuan bangsa, usul membuka data untuk menjaga keutuhan Indonesia beragam agama. Nah, nomor C sama D itu yang mereka patokan itu. Mm-mm. Kalau A sama B, aku yakin mereka kalau mereka belajar nggak tahu. Sedangkan yang Pancasila pertama itu kan tentang agama pasti. Apa yang anak diganti beda? Biar lebih Coba, banyak yang ngecohnya. Apa ya? coba. Keinginan untuk menjaga toleransi antar agama kita bikin saya itu deh. Kayak mana Pak Agus? Kan jadinya kan agak mikir, oh apa ini ya? Halo Pak Agus. Nah, Pak Agusnya keluar. Hah? Terpental kalau. Kok bisa keluar? Nah, itu masuk lagi. Hmm. Terus, Ya terpental, sorry apa maaf. bentar-bentar. Gimana ini ya, terpental terus ini. Itu ya aku tadi. Jadi kalau A sama Hmm. B-nya bukan mewujudkan untuk memecahkan, tapi Kan untuk yang A ini kan bagaimana memang benar-benar misahkan kan. Gitu ganti B. memisahkan ya, Keinginan untuk menjaga, menyatukan agama. menyatukan agama ya. Ya boleh eh, menyatukan. ya kan dia memisahkan, dia menyatukan. Jangan jangan menyatukan Pak. Untuk menjaga eh toleransi be. Bisa Menjaga toleransi antar agama gitu nah. Antar boleh agama boleh dari kehidupan bernegara ya. keinginan untuk menjaga toleransi antar agama dari kita boleh. Mm-mm. Oke oke oke, toleransi. Ini juga bisa jadi nih permintaan golongan nasionalis agar negara tidak bersifat agama tertentu. Baguslah pengecohnya sudah. Ya, tidak bersifat agama tertentu benar. Mm-mm. Jadi kan dia sudah ini, ya udah nomor B sudah. Sudah ya, berarti Hmm. komennya tadi sila So- pertama ya. soal dan pilihan jawaban hanya perubahan. Soal, ya, soal diganti ya. Kata pada soalnya, kata Hmm, pada soal diganti dengan huruf awal
kapital pada kata sila satu ya. Sila pertama tadi itu Pak ya? Hmm, iya ya, Sila silanya pertama. apa? Kapital. Sila pertama. Terus mengubah pilihan ya. Pilihan Hmm, jawaban A menjadi apa ya lebih lebih apa Pak ya kata-katanya? mengubah pilihan jawaban lebih eh, untuk anak-anak tingkat tingkat kesulitan memilih, nah itu kan kesulitan Mengubah memilih lebih. mengubah kata Pak ya. Mengubah kata pada pilihan jawaban A ya, agar Ya menjadi weh. pengecoh kan? Mm-mm. Agar menjadi Jangan peng pengecoh Bu, jangan apa tuh? pengecoh. Jadi apa? Agar Oh ya, tidak membuat siswa jadi fokus. Pengecoh, pengecoh atau dalam kurung siswa tidak jadi fokus untuk menentukan pilihan. Gimana? apa nih tadi jadi agar menjadi pengecoh atau apa? Dalam kurung apa? Hmm, Konsentrasi anak-anak dalam pemilihan tidak fokus. Kompensasi. Dalam memilih jawaban menjadi tidak fokus. Jadi tidak fokus ya. Konsentrasi Anda memilih jawaban menjadi apa ya katanya Pak kalau ragu-ragu tuh bahasanya Bimbang, bimbang ya. bingung, Konsentrasi bingung, anak dalam pemilihan bingung untuk jawab menentukan pilihan. susah ya, Menjadi susah bingung, atau bingung? susah Susah, boleh tidak apa-apa. ragu, sulit, Boleh ragu tidak apa-apa. menentukan pilihan. Ragu be, Pak ya kalau sulit Hmm, sulit ya. hmm. Ragu untuk menentukan pilihan. Oke. Ada lagi kita cek lagi. Apa yang menjadi dasar utama perubahan sila pertama Pancasila dari Piagam Jakarta? Keinginan untuk menjaga toleransi antar agama dan keberagaman negara. Golongan nasionalis agar dasar negara tidak bersifat agama tertentu. Kompromi antar kelompok Islam dan nasionalis dan juga. Oke, Pak Agus gimana? Sudah Kayaknya sudah kata oke lah ya. pada ya oke. Soal nomor 4 sekarang. Nomor 4. Perhatikan pernyataan-pernyataan. Aku copy dulu ya. Ini C3 ya? Oh, C2 Mas ya. Sudah masuk C2 ini, 45. Ini level 2 tapi sudah C3 kayaknya. Perhatikan pernyataan berikut. Berjuang memerdekakan. Ini huruf besar tak sih B-nya? Ini kan Huruf awal besar kalimat. Mas. Hmm. Berjuang memerdekakan negara-negara jajahan. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan besar tak Pak? P sama K-nya tuh. Enggak usah, gitu aja. Ya, rela berkorban untuk mencapai kemerdekaan. Berpartisipasi mencapai cita-cita bangsa. Pantang bekerja sama dengan negara yang pernah menjajah. Ganti dasar negara ini, Pak.
Dasar negara. Semangat para tokoh perumus dasar negara tunjukkan oleh pernyataan nomor. Apa nih jawabannya Bu Rohim? Hmm? Jawaban soalnya apa nih? Itu loh. Kita nih karena bukan guru PPKN kita salah jawab. Perhatikan semangat atau apa? Dua, tiga, Dua, empat. empat. Ya, dua, Dua, tiga, tiga, empat itu. C. dua, tiga, empat. T, satu, dua, tiga, satu, dua, empat, dua, tiga, tiga, empat. Udah, cukup itu. Cukup ya. Hmm. Oke, berarti cuma ngubah huruf kapital B tadi ya. Di Betul. berjuang. Oh, ini B di purba yang di ini yang dirubah. Ditebelin B yang dirubah ya. Biar tahu ya. Berjuang. Hmm. Mengubah kata juang menjadi menggunakan huruf kapital di awal kalimat kata dasar. Sudah ya. Ngapa tadi Pak Agus dasar negara tuh harus huruf besar semua itu kapital depannya Pak Agus? Jangan. Karena Dasar. bentuknya dasar negara Hmm. mengartikan dari Pancasila. Karena ya salah. Karena mengartikan Pancasila ya Pak ya. Mhm. Dasar Dasar. negara Oke. Pancasila. Ya, benar. Itu ya komentarnya mengubah kata berjuang menjadi berjuang menggunakan huruf kapital di awal kalimat. Terus kata dasar negara diganti dasar negara menggunakan huruf kapital di awal kalimat karena mengartikan Pancasila itu ya. Cukup Pak Agus? Cukup. Oke, lanjut ya soal nomor Nomor 5. 5. Pak Agus soal ini Pak Agus. Mengapa penting bagi generasi muda Indonesia untuk memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila? Level 3 ini sudah ya soalnya. Mm-mm. Ya, Un- yang ketiga itu. Untuk menambah pengetahuan sejarah tanpa ada Ini jawabannya apa Bu Rema? Bentar. Cara aku pakai ini, nah, terang kan? Nah, ya terang. Lampu. Nah, B itu. apa? B. Kenapa? B. Karena sejarah perumusan Pancasila Jawaban yang nomor 5 itu B. berlangsung dengan Yo. pembentukan identitas bangsa Oh, Indonesia. soal aku tadi mau jawab soal bentuk soalnya itu ya, mengapa penting bagi eh, bagusnya kayak gini, boleh nggak ya? Seberapa pentingkah bagi generasi muda Hmm. Indonesia untuk memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila? Mengapa penting?
Mengapa penting? Kalau seberapa penting tuh kita nanya pendapat, Pak. Ini kan Ya, dia ini, nih ngap ngapoe bahasa Palembangnya, nah, ngapa iya, Pancasila itu tuh penting. Nah, kalau jangan jangan seberapa mengapa penting, Bu. jadi apa? Bagusnya, jangan mengapa penting. Jadi apa tuh ganti apa? Eh, Ini be mengapa generasi balik Pak muda, tulisannya nih Pak. eh, Mengapa generasi muda Indonesia penting untuk untuk memahami? Tidak. Mengapa generasi muda Indonesia penting untuk memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila? Itu tidak. tambah sangat penting, Bella. Pakai sangat ya. Jadi mengapa generasi muda Indonesia Heeh. untuk memahami sejarah rumusan dan penetapan Pancasila sangat penting Mengapa generasi muda Indonesia untuk sangat memahami sejarah perumusan. sangat penting ya, pakai sangat ya. Ah, kalau jatuh. Sangat penting untuk memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, kayak itu ya. Hmm. Bu Rahema yang ini tebal ini yang diganti ya, Bapak ya? Mengapa Oke, tulis Mbak di generasi komentar, Lila. iya. Mengapa Mm. generasi muda Indonesia sangat penting untuk memahami. Nah, pakai sangat nih, Pak. Kalau udah usah, Pak. Mengapa generasi Ntar aku, muda Indonesia penting untuk memahami itu, kan? tuh antara generasi muda dengan penting itu, nah. Hmm. Nah, itu maksud aku jangan apa ya gimana ya. Ada titik beratnya gitu, nah. Jadi Hmm. mengapa generasi muda Indonesia penting? Nah, itu. Jadi jangan memang apa keterangannya belakangnya dia memang untuk memahami sejarah perumusan Hmm. maka Indonesia penting gitu kan. Jadi misalnya kamu buat penting, mengapa generasi muda Indonesia penting? Kan kalau kalau Hmm, misalnya ada koma baru kalau kita ada koma di sini berarti yang penting itu pemuda Indonesianya bukan memahaminya. Ini kan kita tidak pakai koma. Mengapa generasi muda Indonesia penting untuk memahami? penting melakukan, Bu. Sangatnya ya, penting melakukan untuk Mengapa generasi muda penting? Agak lebih rancu lagi Pak kalau tambah tidak sangatnya penting melakukan. penting melakukan untuk memahami Mengapa generasi muda Indonesia dan penting melakukan untuk? Iya, tidak nyambung Pak. Mengapa generasi muda Indonesia penting untuk memahami? Kayaknya inilah Pak pasnya. Mengapa generasi muda Indonesia penting melakukan ini? Kayak mana Pak Agus? kataku tadi Mengapa? penting melakukan untuk memahami sejarah Coba ya perumusan dan penetapan. kita ketik dulu lah. Hmm. Mengapa generasi muda Indonesia penting melakukan untuk memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila? Kayak mana lah bacanya? Aku yang ini Mengapa pemuda Indonesia, generasi muda Indonesia penting melakukan? Aku udah pas sama melakukan. Mengapa aku generasi justru muda pas. Indonesia penting? Agak rancu Pak kalau penting melakukan. Kata kerja kan melakukan, memahami. Nah, Iya, tapi penting memahami baik, tidak usah langsung untuk. jadi Penting memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila. Kalau memang itu double itu. Jadi langsung baik. Nah. ini Penting berarti memahami, ya, ya kayak itu. mengapa generasi muda Indonesia penting memahami? Memahami sejarah perumusan dan penetapan Pancasila. Mengapa generasi Udah. muda Indonesia penting memahami?
Untuknya dihapus ya? Bukan Iya, Indonesia penting, penting memahami sejarah perbesar. Ini pas lama ke kalau kan untuk lah. Mengapa generasi muda Indonesia penting? Nah, dia maksudnya itu mengapa pemuda Indonesia penting untuk memahami? Yang mana lah? Ya? Kalau aku pas pakai untuk sih Pak, mengapa generasi muda Indonesia penting untuk memahami? Kalau penting memahami sejarah, penting. Coba cari ambil kata lain kali. pendapat yang paling banyak lah, Dapat pendapat banyak. yang lain. Bu Rohimah tidak boleh kasih pendapat ya? Ya boleh. Tidak boleh ya? Yang bikin Dia soal udah tidak buat boleh. soal kan, iya dia kan udah buat soal. Kita yang meluruskan. Mengapa generasi muda Indonesia? Kalau aku sih penting untuk memahami sih Pak. Pen- Ya udah, Jadinya tuh kalau misalnya jelas ya memang tenang. untuk, karena kan Zulaiha kan bahasa Indonesia. Aku IPA ya. Oh iya Pak. Oke, oke, Dilihat oke. tambah untuk ya. Indonesia penting, nggak ada perubahan berarti. Ada perubahan tadi, pentingnya di depan. Mengapa penting? Hmm, Ya kan ini mengapa penting bagi generasi muda soal pertamanya. ya Yang ini udah ganti mengapa terjawab. generasi muda Indonesia penting ya. Jadi komennya apa Pak? Komentar mengubah kalimat soal ya. Hmm. Ubah kalimat pada soal menjadi opini. Nah, sudah ada lagi Pak untuk pilihan gandanya Pak? Cukup lah, Cukup ya? cukup lah. Siapakah saja? Siapa sajakah? Siapa saja tokoh yang merumuskan? Siapa saja tokoh yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPK 1. BPUPK 1 ya? Benar ini soalnya. PKI itu kan so? BUPKI kan so? Satu. Satu kan? Dan apa hasil Atau rumusannya? kok langsung ke PKI, Kemerdekaan Indonesia. Satu, BUPKI, satu. Satu. BUPK. Jadi Badan Persiapan Badan Persiapan Usaha Persiapan Kemerdekaan. Siapa saja. Badan penyelenggara ya. Mm-mm. Benar-benar Persiapan BPUPK. kemerdekaan. Siapa saja. Sebutkan enggak diganti sebutkan Itu siapa saja. bener ya BUPK atau BUPKI? BPUPK BUPK memang. 1 atau BUPKI Kemerdekaan Indonesia. Apa bedanya Bu Rohimah? Nah, perbedaan BPUPK. BUPK 1 dengan BUPKI. BUPK. Mana ya semua? Sama bahaya Pak, cuman di ujungnya udah kasih Indonesia kalau BPUPK. Oh, berarti dia tuh Mm-mm. sudah di atas dari BPUPKI berarti ya. Ya gitu kan. Yang mana jadi nak pakai PKI apa enggak? Karena yang aku Juga tahu sih dalam ininya BPUPKI. sama.
Ya, BLPKI kan aku. Tapi ya Nah, sekarang waktu satunya itu apa? BPUPK satunya itu apa, Bu Rema? berarti ada dua berarti itu, ya? Ada dua, ada berapa sidang? Yo, dua Hmm, sidang. Salah. dua sidang, berarti sidang yang pertama ya. Kemana Pak Agus nama pakai BPUPK apa BPUPKI? Entah. Berarti kalau Kalau tidak pakai siapa I, saja tidak tokoh yang ada Indonesianya. Jadi yang jingok kalimatnya soal itu dia ini Mm-mm. merumuskan Pancasila bukan kemerdekaan Indonesia. Karena dia ini Mm-mm. sudah Pancasila itu dasar dulu, Mm-mm. baru kita ini merdeka. Kita ini kayaknya Indonesia ini kan menentukan dasar negara dulu, baru merdekanya kayak gitu. Jadi kita nih ceritanya kalau mak ini kita menentukan dasar dulu, baru menentukan kemerdekaan. Kalau menurut soal BUPK ini berarti kita tuh bukan menentukan kemerdekaan Indonesia, berarti baru menentukan dasar. Kalau lihat kalimat Ya, ini, kalau menurut aku tidak itu. apa-apa kayak itu Pak, BPUPK Ya, satu dan ya sudah. mm-mm. Kata tadi kalau kaget, memang agak soal ini agak ini, apa namanya itu untuk anak-anak nanti dia soal jebakan kayak gitu nah, ini soal Mm-mm. jebakan. Nah itu, jadi kalau mereka kenapa BUPKI kalau yang mereka yang sering belajar atau membaca gitu ya, kalau Mm. BUPKI kayak gitu. Nah tapi karena kalau dia lihat siapa saja tokoh yang merumuskan, ini kan berhubungan dengan soal nomor berapa tadi itu. Ada Soekarno ya. Ya, Ada Ki Hajar Dewantara tadi itu kan ada. Nah itu. Nah, jadi siapa saja tokoh yang merumuskan Pancasila pada sidang BUPK satu dan apa Ap- hasil rumusannya? kayak mana depannya tambah sebutkan, sebutkan siapa saja. Ya, Pakai kata tanya, sebutkan apa tulis, sebutkan apa tuliskan. tulis, oh tuliskan. Benar tuliskan. Tapi biasanya kalau di soal tuh sebutkan. Enak Kayak mana? siapa? Siapa Bay berarti? Siapa saja. Ayo, ya bener lah ini siapa saja. Siapa saja tokoh yang merumuskan Pancasila pada saat. Berarti Berarti tidak kalau ada melihat siapa saja, perubahan ya? kalau siapa saja ini lebih Orang. dari satu orangnya. Mm-mm. Siapa saja Kalau siapa tokoh. tokoh yang merumuskan berarti bisa satu. Ya, siapa saja berarti lebih dari satu. Atau nak diganti tuliskan tokoh-tokoh yang merumuskan bisa bisa jadi. Bisa, bisa. Kayak mana? Tapi tokohnya makin dua tokoh-tokoh kan. Kan Iya, lebih dari bisa satu jadi juga kan. lebih dari satu itu. Mm-mm. Bagusnya tokoh-tokoh, saran. Tokoh-tokoh ya. Berarti Tokoh-tokoh yang tuliskan Pak ya. merumuskan. Tuliskan tokoh-tokoh apa sebutkan. Kalau di kalau soal tuh biasanya kalau di buku tuh tuliskan apa sebutkan sih? Kebanyakan sebutkan. Sebutkan kan? Iya, kebanyakan sebutkan. Tapi masuk ke Gimana? logika, Kalau kebanyakan logika tulisan, tuliskan. sebutkan tuh lisan Tulis, ya. ya, lisan itu disebutkan. Jangan jangan marahin siswa. Ketika Iya, tidak dijawabnya kan? karena dia tidak nyebut, tidak dijawabnya. Kayak Aku nak gitu. nak nyebutkan bukan. Jadi tuliskan ya, tuliskan tokoh-tokoh ya, Tokoh-tokoh. tokoh-tokoh yang merumuskan. Benar. Tuliskan Hmm, tokoh-tokoh yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPK 1 dan apa hasil rumusannya. Dan apa hasil rumusannya. hasil rumusannya. Oh, yang merumuskan. Oh, Banyak ini merumuskan. berarti Dan jawabannya. apa hasil? Ada Berarti dua. dua soal ini berarti. Dua, iya. Dan apa hasil rumusan? Siapa tokoh dan siapa apa hasil rumusan. Iya, dua berarti. Hmm. Hmm, ada dua jawabannya.
Toko-toko saja lebih dari satu. Mm-mm. Nah, Komentar komentarnya perubahan soal. perubahan kalimat pada Dalam bentuk soal. soal. Ditemin dulu. Sudah? Ada lagi enggak, Pak? Kok ini ada? Perubahan kalimat pada soal. Pakai Oke. apa dak sih, Pak? Enggak usah pakai apa kali, Pak. Dan hasil rumusannya, Pak, langsung. Kan ini sudah Ah, tuliskan di depannya kan? betul, 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 betul. Tuliskan tokoh-tokoh Apanya? yang merumuskan Pancasila pada sidang BPU PKI dan hasil rumusannya kan? Hmm, Berarti ini kan sudah ada kata tuliskan, betul, betul, betul. ya. Hmm. Oke, oke Pak Agus. Ada lagi? Oke, udah cukup. Nomor Oh, 6. nomor 7 sekarang. Nah, nomor 7 ini ada perubahan ini. Bentar, kopi dulu ya. Hmm. Hmm. Analisislah bagaimana perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis mempengaruhi perubahan. Sila pertamanya nih ganti ya. Hmm. Sila pertama. Sila pertama kapital. Pada Terus piagam ini, apa? jangan analislah bagaimana. Bagusnya, bagaimana menganalisis. Bagaimana menganalisis perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Itu maksud Kemana? aku. Bagaimana menganalisis. Jangan Bagaimana analisis lah. bagaimana menganalisis ya? Mm-mm. Tapi kalau bagaimana Baru. menganalisis itu berarti dia jelasin cara menganalisisnya. Ya itu pertanyaannya analisis lah. Justru yang kalimat yang kayak gitu. Tapi kan yang dipengen dari soal ini itu kan hasil analisisnya, Pak. Kalau kita bikin soalnya bagaimana menganalisis, berarti nanti jawaban mereka tuh cara mereka menganalisis, bukan hasil analisisnya. Kayak itu nah. Benar nggak? Kan analisislah bagaimana perbedaan. Mungkin dosa bagaimana, kasih bagaimana kali. Analisislah perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Kayak itu, Pak. Dosa pakai bagaimana. Dan ini kan tujuan soal ini kan biar siswa menganalisis perbedaan itu, perbedaan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis. Ya, bilangin Ya, bagaimananya berarti. iya kan? Berarti tidak usah pakai Analislah bagaimana. perbedaan. Analisislah perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis mempengaruhi. Dapat mempengaruhi ya. Tambah dapat. Ini kan Bentar. analisisnya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis mempengaruhi perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Dalam apa dapat ya? Dapat. Oh, dalam ya. Yo, dalam kayaknya, Pak. Dalam mempengaruhi perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Iya ya, dalam mempengaruhi ya. Hmm. Nah, terus tuh tanda seru, tanda tanya nih penting nggak kira-kira ada dua ikut ya?
Ada Las yang mengerjakan tanda seru aja bagusnya. Seruba ya. Hmm, Karena kan ini perintah mengerjakan. perintah. Analisisnya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok agamis dalam mempengaruhi perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Tulis dulu komentarnya. Udah, Berarti komentarnya tadi pertama menghapus kata bagaimana ya. Menghapus kata bagaimana. Terus penambahan kata dalam tanda petik dah Bu dalamnya. dalam Atau sebelum kayak ini Bapak ya, iya, sebelum kata mempengaruhi. Sebelum kata mempengaruhi penulisan huruf kapital pada sila awal pertama. kata Sila dan sila pertama. pertama. Oke. Oke, Sudah? Ada lagi dapat? cukup. Cukup ya. Lanjut soal ke-8. Terakhir nih soal ke-8. Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara kalian menjalankan? Hmm. Panjang nih jawabannya. Pancasila merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara kalian menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Untuk soalnya A, B, C, D, D dan E ya, Sampai D baik itu Pak ada nih. salah. Itu ada sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. 5, keadilan sosial. Ada 5 sila itu. Oh D-nya ini. double itu. Oh salah dia. Ininya diganti Heeh. E. Sebaiknya itu dibuat itu aja Bu, buat apa namanya itu menurun aja, jangan mendatar. Oke. Tapi kalau anak SMP tuh Pak nggak tahu tapi kalau SMP Bapak sama Ibu. Kalau dibikin kayak ini, Bu itu pilihan ganda. Weh. Udah, kita Ya nih itu tidak udah susah boleh. jangan, udah jangan kita udah susah jangan nyusahin orang. Tidak pernah aku bikin soal kayak ini, Pak. Bu, itu pilihan ganda kan, Bu. Jadi dilingkeri sama dia. Enggak, itu kan sampai E. Kalau kalau SD sama SMP kan sampai D cuman. E itu kan sampai Iya, SMA. iya. Tapi ada Nah, anak yang kayak gitu, Pak. Ini lah. tapi berarti jangan A B C D E berarti. Pakai strip-strip aja, sila ketuhanan atau gitu. Kalau nggak mau. Ya, Jadi jangan bingung A B C D E. Kan itu kan A B C D E itu kan ganti satu dua menyebutkan tiga saja ya. urutannya. Boleh satu dua Apa tiga empat lima ini ganti boleh. simbol beda apa ya? Simbolnya. Simbol boleh kayak gitu. Kalau A B C D E ya itu udah kayak gitu aja. Hmm. Pancasila merupakan dasar dalam ketuhanan dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Bagaimana cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sila, dah sila. Di sininya tambahin.
Itu udah cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu udah bagus lah saya. Dan saya tambahin lagi untuk mengamalkan sila ke, maksudnya biar nyambung ke sininya lah Pak. Ini kan, bagaimana cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan sila ketuhanan. Enggak ini tapi banyak nih jadiin tumpuk Pak. Ya udah, bagaimana cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu udah cukup, udah bagus itu. Udah cukup ya. Udah bagus itu. Bangsa bagaimana cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Eh, di sini sudah termasuk contohnya berarti ya. Mm-mm. Bagaimana cara kalian menjalankan bagaimana bagaimana cara kamu menjalankan nilai Pancasila? Cara kalian. Ya udah Oke berarti ini. langsung ya Bagaimana cara kalian dalam kehidupan sehari-hari? Jelek nih tapi. udah ini udah bagus lah. Udah karena sudah bagaimana cara kalian menjalankan nilai-nilai Pancasila. Berarti udah menjalankan itu Mm, udah dikasihnya contoh itu. mm-mm. Contoh misalnya Udah sila contoh. ketuhanan tuh apa Pak ya? Contohnya apa secara ketuhanan mungkin beribadah kayak gitu kan dalam kehidupan sehari-hari atau menghormati eh, beribadah dan agama lain kayak gitu kan sudah ketuhanan itu Mm, menghargai misalnya hari raya kan itu aja mm-mm. udah cukup lah. Jadi apa tadi komentarnya mengubahin ya? Perubahan bentuk soal. Waktunya bentar lagi mengubah bentuk soal ya. Bentuk Mm-mm. Dari eh, ya. mendaftar ke dari apa landscape kalau itu landscape atau portrait deh kalau komputer itu ini Menjadi dijabarkan menjadi simbol ya. Tapi itu simbol juga A B C D itu tadi. menurun aja Oh, ya lebih dengan menggunakan simbol ya. eh boleh lah. Ya ini enggak Pak. Mengubah bentuk soal dari Hmm, bukan bentuk soal ya. Poin-poin ya. Mengubah poin-poin pada boleh, boleh. mengubah Soal, poin-poin pada soal dari tulisan mendatar menjadi menurun dengan menggunakan simbol yaitu Bapak ya. oke, ya udah. Baik. Sehingga, boleh Hmm, sehingga hasil apa? Sehingga Sehingga hasilnya atau bentuk soalnya agak terperinci, gitu. bentuk so Atau fleksibel lah. soalnya lebih lebih rapi dah sih Pak. Kan dia Oke, kalau tulis sih. kan tinggal nulis di sini ya. Oke, oke. Rapi Apa? dan rapi dan apa Pak? Fleksibel, fleksibel Hmm, nggak? baik. Ngapa udah fleksibel? Ya maksudnya terarah, Mm-mm. nggak ada acak gitu. Oke, ada lagi enggak coba Oke, baca lagi? udah cukup, bagus sudah. Dan kehidupan bangsa dan menegara pengacara kami menjalankan era sistem kehidupan sehari. Oke, sudah cukup. Selesai 8 soal ya, Bu Rehma?